Maulana Malik Ibrahim lahir sekitar pertengahan abad ke-14 Masehi. Tidak ada catatan pasti tentang tanggal kelahirannya, tetapi dari silsilah dan batu nisannya diperkirakan beliau lahir antara tahun 1350 hingga 1360 Masehi. Ada beberapa versi tentang asal-usulnya. Sebagian besar riwayat menyebut bahwa beliau berasal dari Samarkand, yang kini berada di wilayah Uzbekistan. Samarkand pada masa itu adalah pusat peradaban Islam yang maju, tempat berkembangnya ilmu tafsir, hadis, fikih, tasawuf, ilmu falak, dan filsafat Islam, sehingga siapapun yang menuntut ilmu di sana pasti memiliki keluasan wawasan agama dan kebudayaan. Namun, ada pula yang menyebut bahwa beliau berasal dari Kashan, sebuah kota di Iran, yang juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan dakwah tasawuf pada abad ke-13 hingga ke-15 dalam Babat Gresik dan berbagai riwayat pesantren Jawa Timur. Nama asli beliau disebut Syekh Ibrahim Asmarakandi. Asmarakandi menunjukkan nisbah tempat, yaitu Samarkand. Sedangkan nama Maulana Malik Ibrahim adalah gelar kehormatan yang disematkan masyarakat kepadanya setelah beliau menetap di Nusantara. Dalam silsilahnya, beliau merupakan keturunan Rasulullah melalui jalur Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nasabnya bersambung melalui Sayyid Jamaluddin Akbar Khan, salah seorang penyebar Islam terkemuka di India, hingga ke Rasulullah. Inilah sebabnya beliau termasuk bagian dari para sayyid yang membawa ajaran Islam dengan akhlak yang lembut dan bersumber pada tauhid murni Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perjalanannya menuntut ilmu dan dakwah. Sebelum berlayar ke Nusantara, beliau sempat singgah lama di Kashmir dan Gujarat. Kashmir pada masa itu adalah wilayah penting untuk studi tasawuf dan ilmu qiraat. Sedangkan Gujarat merupakan pusat perdagangan sekaligus tempat berkumpulnya ulama-ulama besar dari Arab, Persia, dan Asia Tengah. Di Gujarat, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di tengah masyarakat setempat, memperkenalkan tata cara ibadah yang sesuai mazhab Syafi'i, serta mengajarkan akhlak tasawuf yang menekankan cinta, kesabaran, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Gujarat pula yang menjadi pusat penyebaran Islam ke Asia Tenggara melalui jalur pelayaran rempe-rempa yang dikuasai para saudagar Muslim. Oleh sebab itu, pada batu nisannya yang terletak di Gresik tertulis kaligrafi bahasa Persia dan Arab, menunjukkan hubungan kultural dan intelektual beliau dengan wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, catatan pada nisan menunjukkan penggunaan gaya penulisan khas Gujarat Parsia abad ke-14 yang hanya digunakan oleh tokoh ulama besar atau raja setelah mendalami ilmu agama. Maulana Malik Ibrahim memutuskan untuk berdakwah ke timur. Jauh, dalam riwayat para wali songo disebutkan bahwa beliau adalah yang pertama kali membuka pintu dakwah Islam di tanah Jawa. Diperkirakan beliau tiba di Jawa sekitar tahun 1404 Masehi, saat kerajaan Majapahit masih berjaya di bawah pemerintahan Raja Wikramawardhana. Pada masa itu, Pelabuhan Gresik telah menjadi bandar internasional tempat bertemunya saudagar Tiongkok, Gujarat, Persia, Arab, dan Jampa. Kedatangannya tidak semata untuk berdagang, meskipun beliau membawa barang dagangan untuk menopang kebutuhan dakwahnya, melainkan untuk menyiapkan jalan bagi penyebaran Islam dengan strategi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Gresik, beliau melihat rakyat hidup dalam keterpurukan. Lahan mereka tandus, hasil panen buruk, kemiskinan meluas, dan kesehatan masyarakat sangat rendah. Banyak rakyat kecil menderita penyakit kulit, pencernaan, serta kekurangan gizi karena pola makan yang monoton. Maulana Malik Ibrahim
kemudian mulai mendekati masyarakat dengan cara yang lembut. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam padi gogo yang cocok di tanah kering dan cara menanam palawija secara tumpang sari sehingga rakyat dapat memanen hasil 2 hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Beliau pula yang memperkenalkan sistem irigasi sederhana agar air hujan dapat tertampung untuk musim kemarau. Rakyat Gresik yang awalnya hidup dalam kesulitan mulai merasakan manfaat dari kehadiran beliau. Mereka tidak langsung diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat, melainkan diajak memperbaiki kehidupan dan mengenal ajaran Islam secara perlahan. Selain bidang pertanian, Maulana Malik Ibrahim membuka tempat pengobatan gratis. Dengan ilmu pengobatan herbal yang dibawanya dari Persia dan Gujarat, beliau meracik ramuan dari daun, akar, dan rempah yang banyak tumbuh di tanah Jawa. Penyakit kulit seperti kudis, gatal menahun, atau borok yang banyak diderita masyarakat segera tertangani. Ramuan untuk gangguan pencernaan, demam, dan kelelahan fisik pun ia bagikan tanpa meminta bayaran sepeser pun. Cara ini membuat rakyat semakin hormat kepadanya. Mereka melihat beliau sebagai seorang asing yang tidak memiliki kepentingan politik atau kekuasaan, melainkan hanya menolong tanpa pamrih. Karena itu, beliau dijuluki Sunan Gresik atau Wali Pangreh Pangan, artinya wali yang mengatur pangan rakyat. Maulana Malik Ibrahim juga mendirikan pesantren pertama di Jawa yang menjadi cikal bakal sistem pondok pesantren Nusantara. Pesantren ini dibangun dengan sangat sederhana, beratapkan daun rumbia, berdinding bambu, dan berlantaikan tanah liat. Namun di sanalah beliau mengajarkan Al-Quran, tafsir, fikih, mazhab Syafi'i, akhlak tasawuf, dan ilmu kehidupan sehari-hari kepada para santri dan masyarakat umum. Beliau tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga memahami makna ayat dan hadis, serta cara mengamalkannya dalam kehidupan. Pesantrennya terbuka bagi siapa saja tanpa memandang kasta, keturunan, atau status sosial. Pada masa itu, sistem kasta Hindu-Buddha masih sangat kuat di Jawa. Rakyat rendah tidak boleh duduk sejajar dengan bangsawan, apalagi menuntut ilmu. Bersama Maulana Malik Ibrahim menghancurkan sekat tersebut dengan pendekatan kasih sayang. Bagi beliau, semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Kehidupan Maulana Malik Ibrahim sehari-hari sangat sederhana. Beliau tinggal di rumah kecil di samping pesantren. Pakaian beliau terbuat dari kain katun kasar tanpa hiasan. Setiap hari beliau turun langsung ke ladang bersama rakyat menanam padi, jagung, dan sayur. Malam harinya beliau mengajar tafsir dan tasawuf kepada santri dewasa. Sedangkan subuh hingga pagi beliau mengajar anak-anak membaca dan menulis huruf Arab. Metode pengajaran beliau menekankan hafalan sekaligus pemahaman mendalam. Para santri diajarkan kedisiplinan, kejujuran, kesabaran, dan kebersihan sebagai bagian dari ibadah. Beliau juga dikenal bijak dalam berdakwah kepada masyarakat Hindu-Buddha Jawa saat itu. Beliau tidak menentang adat secara frontal. Upacara selamatan, kenduri, bersih desa, dan sebagainya tetap dilestarikan, tetapi diubah niat dan dua dunia kepada Allah. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa tercerabut dari tradisi leluhur, melainkan justru menemukan makna baru yang lebih menenangkan hati mereka. Strategi dakwah seperti ini kelak diwarisi oleh murid-muridnya, terutama Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Selain mendidik santri lokal, beliau juga sering dikunjungi ulama dari luar Jawa, dari Gujarat, Champa, Pasai, hingga Malaka datang untuk berguru kepadanya.
atau sekadar bersilaturahim. Nama beliau semakin masyhur bukan hanya sebagai seorang guru agama, melainkan seorang wali besar yang ilmunya terpancar dari akhlaknya. Beliau pernah diundang menghadap Raja Majapahit untuk dimintai nasihat spiritual. Dalam pertemuan tersebut, Maulana Malik Ibrahim menasihati raja agar bersikap adil kepada rakyat, menurunkan pajak, dan memperhatikan nasib petani. Beliau tidak takut kepada penguasa, tetapi juga tidak melawan dengan kekerasan. Semua nasihatnya disampaikan dengan bahasa yang lembut dan penuh hikmah. Karena itu, beliau tidak pernah dimusuhi kerajaan, bahkan dihormati meskipun berbeda agama. Ketika usianya menua, Maulana Malik Ibrahim lebih banyak menghabiskan waktu di pesantren, mengajarkan tasawuf dan mempersiapkan generasi penerus. Beliau menekankan kepada santri bahwa inti dari dakwah adalah menolong manusia, bukan memperkaya diri atau mencari kehormatan dunia. Karena itu, santri-santrinya kelak menjadi para wali besar yang tidak pernah hidup mewah, meski mereka memiliki ribuan murid dan dihormati raja. Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tahun 1419 Masehi di Gresik. Saat wafatnya, ribuan rakyat berkumpul menangisi kepergian sang wali sepuh yang telah mengubah kehidupan mereka. Beliau dimakamkan di kampung Gapura, Gresik, tidak jauh dari pesantrennya. Hingga kini, makam beliau ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Batu nisannya yang berukir kaligrafi Arab Persia menegaskan bahwa beliau adalah ulama besar yang menjadi jembatan antara peradaban Islam Asia Tengah, Persia, India, dan Nusantara. Warisan terbesar beliau bukan hanya pesantren atau ilmu agama, melainkan metode dakwah yang damai, mengutamakan perbaikan ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan, dan penanaman tauhid dengan cara yang lembut. Strategi beliau terbukti efektif. Setelah wafatnya, dakwah Islam semakin berkembang di Jawa melalui murid-muridnya. Sunan Ampel, yang diyakini sebagai menantunya atau murid utamanya, melanjutkan pembangunan pesantren besar di Surabaya. Dari Sunan Ampel lahir Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, dan jaringan wali songo lainnya yang menaklukkan hati rakyat tanpa peperangan. Maulana Malik Ibrahim adalah pelopor dan fondasi utama Islam di Jawa. Beliau adalah contoh nyata bagaimana dakwah harus dimulai dengan menolong kehidupan manusia, baru kemudian menuntun akidah mereka. Beliau pula yang menanamkan prinsip tasawuf bahwa kesempurnaan iman terletak pada akhlak mulia, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Karena itu, hingga kini, nama beliau harum di kalangan ulama pesantren, menjadi doa dalam barisan para wali, dan menjadi teladan abadi sepanjang sejarah Nusantara.